Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan lanjutkan perbincangan ini. Ya, saya mau ke Bapak Malawi ya Pak ya. Baik. Pak, Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang saat ini berkaitan dengan dosen, Sisdiknas, dan pendidikan tinggi. Bagaimana tanggapan Bapak terkait itu? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Sebagaimana tadi kita ungkapkan ya, ternyata memang rancangan undang-undang Cipta Kerja ini memang menyangkut banyak hal ya. Iya, iya. Ternyata salah satunya juga ya masuk kepada dunia perguruan tinggi tentu ya, yang merupakan salah satu juga faktor investasi itu tadi, yang sasaran investor itu tadi. Ya. Salah satu yang diatur di sana pertama, yang nanti bisa menjadi polemik tentunya di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Pertama, dosen-dosen yang berasal dari luar negeri itu nanti diperlakukan berbeda dengan dosen-dosen yang ada di Indonesia. Kalau dosen-dosen kita wajib sertifikasi, nanti dosen-dosen dari luar tidak diwajibkan sertifikasi. Padahal kita sendiri di sini untuk mengambil sertifikasi itu bukan mudah ya. Proses demi proses harus kita lewati. Sedangkan dosen dari luar negeri otomatis dia tidak wajib ikut sertifikasi dosen. Nah, yang kedua barangkali mengenai tindak pidana ya. Ini yang paling penting. Ya. Nanti dengan Omnibus Law ini beberapa tindak pidana penting yang ada di Undang-Undang Perguruan Tinggi, di Undang-Undang Dosen, di Undang-Undang Pendidikan Nasional dihapus. Ya. Misalnya tindak pidana pemalsuan ijazah, ya, kemudian pemalsuan sertifikat dan lain-lain, itu yang tadinya jelas diatur dari undang-undang yang ada di pidana, itu nanti Omnibus Law dihapus. Ya. Ini tentu juga nanti bagaimana nanti nih ya investasi bidang perguruan tinggi. Apakah nanti dia memang tujuannya mengembangkan suatu sistem perguruan tinggi yang lebih baik? Apakah nanti dengan begitu bebasnya sehingga perbuatan-perbuatan pidana tidak dipidana lagi? Itu yang menjadi poin penting sebenarnya di dunia kependidikan ini, perguruan tinggi ini. Ya, banyak hal-hal yang nantinya sudah diatur ya di Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Dosen dan Guru, begitu disederhanakan hanya untuk merangsang itu tadi, merangsang investor di bidang perguruan tinggi seperti itu. Berarti itu termasuk kelemahan dari adanya. Itu yang menjadi polemik. Ya, itu termasuk kelemahan tentunya. Bagaimana nanti pemerintah meyakinkan masyarakat, meyakinkan stakeholder ya bahwa ini tidak merugikan banyak pihak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hebatnya penolakan terhadap ini sampai beberapa kali Profesor Mahfud MD itu ya, yang Menteri Koordinator Bidang Keamanan itu selalu muncul di televisi ya di depan publik yang mengatakan welcome semua pendapat-pendapat daripada masyarakat supaya bisa diperbaiki rancangan undang-undang Omnibus Law ini. Seperti itu. Tapi bagaimanapun tidak gampang meyakinkan masyarakat ya dengan dilihatnya berbagai perubahan-perubahan yang sangat drastis ya, di mana undang-undang yang sudah diatur begitu baik menurut para stakeholder ya, ternyata di sini belum tentu ya. Dan satu lagi perlu diingat bahwa ini mungkin perlu diperhatikan nanti di dalam rancangan undang-undang ini. Saya kira tidak semuanya nanti yang sifatnya instan ya, yang sifatnya serba cepat itu hasilnya baik, belum tentu. Ya. Nah, ini perlu diingat mungkin sama para pembuat undang-undang. Jadi tidak berarti nanti yang sifatnya cepat, instan itu tapi tepat kita. Hasilnya baik gitu. Belum tentu. Walaupun nanti itu yang kita harapkan, tapi belum tentu juga. Kalau ada norma-norma yang dilanggar, ada prinsip-prinsip yang dilanggar, ada azas-azas yang dilanggar. Ya, begitu kira-kira. Oke, baik Pak. Saya mau ke Ibu Airin nih Bu. Bu, apa saja nih Bu perizinan yang dipermudah dan undang-undang apa saja yang terdampak dari adanya Omnibus Law Cipta Kerja ini? Oke, terima kasih Mbak Lydia. Saya akan memaparkan beberapa undang-undang saja. Misalnya kita lihat dari Undang-Undang Kehutanan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Jika kalau dari Undang-Undang Kehutanan sendiri itu diterapkan di Kota Batam, seandainya jadilah undang-undang mengenai Cipta Kerja ini, tentu tidak
bisa disamakan dengan kota-kota yang lain gitu. Karena kan di kota Batam sendiri itu banyak sekali hutan lindung seperti itu, dan tidak sebegitu gampangnya untuk yang namanya perusahaan untuk membangun di sembarangan tempat yang termasuk hutan lindung seperti itu. Nah, tentu kan kalau seandainya lebih dipersempit, mau tidak mau yang daerah-daerah yang menjadi hutan lindung itu bisa saja menjadi tempat untuk perusahaan seperti itu. Selain itu juga ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang lagi dibicarakan lah, walaupun melalui workshop atau seminar oleh PPAT kayak gitu ya. Nah, itu membahas tentang yang namanya seperti rumah susun kayak gitu. Nah, bagaimana yang namanya konveksi tanah ya, tanah yang diberikan kepada orang perorangan oleh pemerintah seperti itu. Nah, kalau seandainya kita contohkan aja, rumah susun itu kan nggak segampang pengurusan yang dibeda-bedakan hak, baik hak milik, hak bangunan maupun hak-hak yang lain. Nah, sedangkan yang kalau di Batam sendiri itu kebanyakan kan menggunakan yang namanya hak guna bangunan kayak gitu kan. Dan bagi investor asing itu dia diberikan yang namanya hak guna sewa dan hak pakai kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya lebih dipersempit aturan tersebut dengan adanya rancangan undang-undang ini, ya bisa saja nanti si para investor udah mempunyai hak guna bangunan kayak gitu. Kalau misalnya dipersempit seperti itu. Jadi kan bertentangan sebenarnya satu sama lain antara undang-undang yang setelah ada dengan yang namanya rancangan undang-undang Cipta Kerja ini. Berarti banyak juga undang-undang yang yang bertolak belakang sebenarnya. Dampaknya. Gitu. Oke, Pak Malau. Sebenarnya apa aja nih Pak, sebelum adanya Omnibus Law saat ini, apa sih Pak yang menjadi keluhan investor sehingga mereka perlu konsep Omnibus Law ini diterapkan di Indonesia? Oke, baik. Saya kira pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya ya. Yang dikeluhkan ya prosedur ya. Prosedur berinvestasi sebenarnya mereka keluhkan. Ya. Dan ini memang sudah berjalan lama ya. Memang kalau kita perhatikan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah itu sebenarnya kalau saya perhatikan sendiri memang sudah nampak sebenarnya ya. Pemerintah itu sudah berusaha sebenarnya membuat terobosan-terobosan untuk mempermudah investasi ini bisa masuk. Bisa mudah berusaha. Misalnya pembentukan PTSP ya, sistem pelayanan terpadu satu pintu. Itu sebenarnya sudah salah satu usaha pemerintah yang menurut saya sudah lumayan bagus ya. Di mana di sana kalau kita perhatikan di Batam sendiri yang tadinya 1 minggu menjadi 3 hari izin ya, kemudian yang tadinya izinnya misalnya 10 menjadi 7 ya. Kita sudah lihat sebenarnya perubahan-perubahan itu. Ya. Kemudian sudah ada juga mengenai Undang-Undang tahun nomor 24 tahun 2017 kalau tidak salah, itu juga sudah membuat suatu sistem ya secara pendaftaran secara online. Ya. Itu juga sudah membantu sebenarnya dunia usaha. Namun dalam kenyataannya usaha demi usaha yang telah dilakukan pemerintah itu ternyata belum banyak membantu, ya belum membantu. Ternyata belum banyak membantu. Buktinya, ya kita tidak usah jauh-jauh melihat Indonesia secara luas. Kita melihat hanya di Batam saja. Ya, ternyata masih banyak para investor itu dalam mengembangkan investasinya, ya ekspansi. Bukan di Indonesia, bukan di Batam, tapi dia malah bergerak ke Malaysia, ke Vietnam ya, yang menurut mereka perizinannya lebih mudah ya, mereka lebih dimudahkan dari segi banyak perusahaan-perusahaan di Batam ini kita lihat justru melirik kawasan-kawasan industri yang ada di negara-negara tetangga. Nah, ini kan salah satu indikator ya bahwa upaya-upaya tadi itu belum banyak membantu. Nah,
Inilah yang menjadi masukan terhadap pemerintah, ya. Ya, dilihatnya ini semacam belum banyak membantu selama ini, sehingga pada saat pelantikan Presiden Jokowi itu menjadi sasaran utama daripada Presiden, bagaimana Indonesia ini nanti tahun 2045 bisa menjadi negara maju. Nah, ini sekarang, ya, bisa negara maju yang membuat penghasilan per kapita 320 juta per tahun. Akan seperti itu, ya. Itu tujuan daripada pemerintah sebenarnya. Jadi, bagaimana nanti Indonesia ini mengarah bagaimana menjadi negara maju, sehingga berbagai kemudahan-kemudahan itu diterobos, ya. Bagaimana caranya supaya investasi itu masuk sebesar-besarnya, seperti itu. Iya, Pak. Tadi mungkin kita sudah sempat bahas sedikit, sudah kita sempat singgung sedikit terkait tentang bagaimana bahwa Omnibus Law ini kan biasanya diterapkan oleh negara-negara yang menganut sistem hukum common law. Nah, bagaimana bisa dipraktekkan di Indonesia yang dimana kita ini menganut sistem civil law? Bagaimana implementasinya itu kira-kira, Pak, kalau seperti itu? Pertanyaannya bagus sekali. Jadi bukan berarti sistem orang lain tidak bisa kita terapkan. Ya, karena hukum itu sifatnya dinamis. Ya, sifatnya dinamis bukan statis. Ya. Negara-negara common law pun, negara-negara penganut sistem common law pun sesungguhnya mereka bukan tidak ada yang menganut kodifikasi. Ada, misalnya Amerika, mereka juga menerapkan kodifikasi juga. Ada kodifikasi hukumnya. Bukan berarti tidak ada menerapkan. Jadi tidak ada di dunia ini sebenarnya sistem hukumnya tunggal. Ya, biasanya itu selalu campuran, fix. Cuman ada yang dominan. Jadi kalau di negara-negara common law itu dominannya itu tadi menggunakan sistem common law, tapi bukan berarti mereka tidak ada menganut civil law. Nah, di Indonesia pun seperti itu. Walaupun kita menganut sistem Eropa kontinental, bukan berarti kita tidak boleh atau tertutup kemungkinan menggunakan sistem lain. Bagaimana cepat? Misalnya contoh, ini contoh saja, di undang-undang korupsi kita mengambil metode konsep dari luar. Itu adalah sistem yang digunakan undang-undang tindak pidana korupsi, itu kita ambil dari common law. Misalnya contoh pembuktian terbalik. Ya, itu tidak dikenal di Eropa kontinental. Ya, itu adalah dari negara-negara Singapura. Ya, misalnya kalau di Singapura itu ada orang kaya, kalau dia tidak bisa membuktikan kekayaannya, itu kekayaannya kembali kepada negara. Nah, Indonesia kan seperti itu. Begitu ada sekarang orang yang korupsi, dia harus mampu membuktikan bahwa itu kekayaannya itu bukan hasil dari korupsi. Begitu nanti dia, makanya ada istilah belakangan itu memiskinkan. Ya, begitu dia tidak mampu membuktikan harta kekayaannya dari mana, itu nanti kembali kepada negara. Jadi itu adalah sistem common law. Ya, ini pun seperti itu. Jadi tidak ada sebenarnya yang tertutup terhadap sistem. Ya, bisa kita ambil demi kebaikan, karena harus kita ingat bahwa apapun undang-undang itu tujuannya hanya satu. Ya, bagaimana undang-undang itu mampu menciptakan kesejahteraan rakyat. Sepanjang undang-undang itu mampu menciptakan sebagai kesejahteraan rakyat, kenapa tidak? Why not? Nah, seperti itu. Jadi tidak tertutup. Jadi undang-undang itu dinamis. Ya, kita welcome sepanjang memang siap nggak kita Indonesia menerima itu seperti berarti itu. Dalam implementasi tidak jadi masalah. Ada masalah. Memang setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah pasti akan mendapatkan pro dan kontra dari masyarakat. Setelah ini kita akan sambung lagi pembahasan mengenai konsep RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, tetap di Proditalk.